Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani hingga saat ini. Salawat beserta salam marilah kita hanturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadah haji. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang secara syar'i hukumnya wajib. Ya, wajib bagi yang mampu. Dengan kata lain, hukum wajibnya tidak bersifat mutlak karena hanya ditujukan kepada mereka yang mampu. Mampu dari segala aspek, baik ekonomi, fisik, mental, dan juga ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang belum mampu? Sungguh, Islam adalah agama yang mudah dan selamanya tidak akan memberatkan seseorang. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan dan tidak memaksa seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Di sini dapat kita ambil sedikit intisari bahwasanya hukum haji bagi mereka yang belum mampu tidaklah wajib. Namun, hukumnya berubah menjadi sebuah keinginan saja sebelum menjadi kebutuhan. Artinya, daripada direpotkan oleh keinginan beribadah haji hingga mengabaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita penuhi. Kewajiban-kewajiban yang ada di depan mata seperti kebutuhan-kebutuhan dasar kita, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka status keinginan ibadah haji tadi meningkat hukumnya menjadi keinginan kuat atau azam. Dari keinginan yang kuat inilah akan ada yang namanya motivasi atau dorongan kuat untuk terus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan, menabung sebagian rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Setelah ongkos haji tersebut terpenuhi dan kebutuhan dasar pun tercukupi, maka barulah ibadah haji ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan atau wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perbedaan antara keinginan dan kebutuhan yang dipaparkan di atas sudah semestinya kita pahami agar kita mampu bersikap bijak dalam memahami rukun Islam yang kelima ini. Islam tidak akan memaksakan diri kita untuk mengejar apa yang belum kita mampu, seperti ibadah haji ini. Jangan sampai kita memaksakan diri mengejar ibadah haji yang sudah jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bukankah sangat ironis apabila kita bisa berangkat haji, sementara kebutuhan anak-anak kita, pendidikannya ataupun kesehatannya memburuk tidak ditangani secara serius dengan alasan biaya. Padahal dalam Islam kita diperkenalkan dengan yang namanya konsep fikih al-aulawiyat atau fikih prioritas yang pada intinya menekankan pada kita tentang urutan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan tingkatan hukumnya.
Misalnya, sesuatu yang hukumnya fardu ain harus diutamakan daripada sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Sesuatu yang hukumnya wajib harus didahulukan daripada sesuatu yang hukumnya sunnah. Sesuatu yang manfaatnya besar dan luas harus didahulukan ketimbang sesuatu yang manfaatnya kecil dan terbatas. Begitu juga seterusnya. Dalam ilmu manajemen pun hal ini disebut dengan skala prioritas, di mana pemenuhan atas kebutuhan harus didahulukan daripada pemenuhan atas keinginan. Selain karena tingkat kemampuan seseorang, hukum haji juga akan berubah apabila orang tersebut sudah pernah melaksanakan haji. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian ibadah haji, maka tunaikanlah haji kalian." Seseorang berkata, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya hingga 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, "Jika aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Dengan tegas Rasulullah mewajibkan kita melaksanakan ibadah haji cukup 1 kali seumur hidup. Sedangkan pelaksanaan ibadah haji yang kedua, 3, dan seterusnya itu sudah turun tingkatan hukumnya, yakni tidak dihukumi wajib lagi, namun menjadi sunnah hukumnya. Karena sering kita jumpai di sekitar kita, banyak orang yang kaya finansialnya, bolak-balik melakukan ibadah haji, pergi ke tanah suci lebih dari 1 kali, namun sayangnya lalai dan abai akan masyarakat sekitarnya. Lalai dan abai akan saudara-saudara muslim yang masih dikungkung kemiskinan, kelaparan, kesulitan dalam menempuh pendidikan, dan masih banyak lagi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang murtad karena tidak mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara muslimnya yang kaya. Terakhir, saya kembali tekankan, ibadah haji wajib hukumnya. Namun, demikian Allah tidak bermaksud membebani hambanya dengan mewajibkan rukun Islam ini terkecuali sebatas kemampuan masing-masing. Karena pada hakikatnya, haji menjadi ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang telah mampu. Namun demikian, niat dan keinginan dalam hati kita harus senantiasa kita teguhkan karena pertolongan Allah itu nyata adanya. Apabila kita ditakdirkan ke tanah suci, maka jangan ragu dengan kekuatan Allah. Terpenting adalah tautkan hati kita padanya terlebih dahulu. Niat yang lurus dan diiringi doa serta usaha, maka tidak ada yang tidak mungkin. Hal ini mengingatkan saya pada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, maka barang siapa memiliki keinginan atau berniat melakukan sesuatu kebaikan, lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya 1 kebaikan sempurna. Saat ini, marilah kita luruskan niat kita, atur niat kita, rendahkan sujud kita, niscaya akan terangkat diri kita dan naiklah doa-doa kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diundang Allah menjadi tamu Allah di tanah suci. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.